Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Julfa Alfiadi, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Kali ini saya lagi bongkar transmisi Honda Accord. Kendalanya ini di D-nya itu delay, di R-nya nyentak, dan satu keduanya itu nyentak pas untuk jalan. Tonton terus di channel saya, Julfa Alfiadi. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Kita bongkar apanya yang rusak. Ini proses pembukaan cooler, sensor, solenoid. Agak ribet kalau Honda ini, banyak pernihan yang kecil-kecil, nggak kayak di transmisi yang lain-lain asal langsung buka aja. Tapi yang kalau ini body valve-nya itu, body valve luarnya nggak ada, karternya itu juga nggak ada kalau di Honda ini ya. Kalau yang di AT, kalau di CVT tetap ada, tapi kalau di AT ini nggak ada. Di CVT juga nggak ada, yang di Jazz VTEC itu ya, tahun 2004 ke bawah. Ini pembukaan belakang atau pantat, di sini bilangnya pantat. Ini perintah rigger yang utamanya itu di sini ya, wajib kita buka. Ini pipa-pipanya kita buka dulu biar nggak hilang nantinya. Ini P-nya dia kayak gini ya, model P Honda. Ini sepinya itu kita buka dulu, kita ketok pakai obeng, lalu kita buka dengan shock 32 atau 33 ini ya. Shocknya, kuncinya cukup pakai impact kuat. Ini kita ambil dulu apanya, bautnya, mur yang gede. Ini kancingan P nya itu kita tracker ada dua ya, di gear P sama gear yang kecil. Ini kita menggunakan baut 10. Enggak semua mobil bisa diginiin ya, pakai baut. Cara trackernya enggak semua mobil, jadi kudu hati-hati. Ini baut 14 nya kita buka, mekanikalnya. Ini transmisinya kayak bongkar manual itu ya. Transmisi manual kan dia bongkarnya kayak gini. Persamaan Honda itu nggak ada ya kalau di mobil-mobil yang mobil-mobil lainnya tuh nggak ada, persamaannya nggak ada kalau di Honda. Kayak di Mitsubishi sama dengan Nissan, bisa juga sama Hyundai. Ini kita buka, penampakan mekanikal Honda. Kita cek ini filternya ya. Filternya ini wajib mampet kalau nyentak ini ya. Dia nggak kelihatan karena
dalemannya ini apa ya, KW gitu ya, jadinya modelnya itu beda. Ini prabongkaran juga, saya cek prabongkaran dari bengkel yang lain. Ini melepas mekanikalnya kudu orang dua, nggak bisa orang satu karena dia itu saling berhubung. Jadi kalau diangkat satu nyangkut yang satu, jadi satu gitu dia ya. Ini kita buka kampasnya. Ini kita buka kampasnya. Nah, ini kering ya kampasnya. Yaitu terjadi delay karena kampasnya ini kering. Didenya itu kering. Karena input ini kampas input ini angkatan awal. Ini yang input yang ini yang posisinya yang paling bawah. Ini basah ya, berarti ini normal ya. Kata orangnya dua angkatan awalnya itu D nya itu delay, R nya itu agak nyentak. Ini sealnya ini ada seal o-ring di asnya ini wajib kita ganti. Walaupun masih bagus tapi tetap kita ganti karena dia itu posisinya itu gepeng dan ya, sealnya itu gepeng. Ini lahernya, ini posisinya tekanan itu yang di dalam, jadi kita harus buka dari luar. Ini kudu hati-hati juga, nggak boleh pemaksaan ya. Ini kita tracker. Ini kita buka kampas, ini yang satu duanya. Kita buka satu duanya. Agak kering ya kampasnya. Jadi karena ada hentakan itu, karena nggak ada pressure oli, karena mampet itu, jadi ada hentakan. Ini yang dua ketiga. Dua ketiganya kita cek gosong itu ada. Karena ada 5, dia itu gosong sama rontok. Filternya ini nggak kelihatan ya, karena filternya ini udah bener-bener mampet, jadinya bolong. Karena pompanya itu bagus, muternya, nyedotnya bagus, jadi dia itu terjadi mampet, filternya jebol. Kalau pompanya nggak bagus, biasanya nggak bisa maju mundur. Ini kita buka yang 3 ke 4 kampas terakhir. Yang sering bermasalah itu yang kampas ini ya.
Tapi ini kita cek aman. Lanjut, ini pembongkaran body valve. Ini body valve-nya di sini ya. Jadi karternya itu nggak ada, body valve-nya itu tempatnya itu di sini. Beda sama mobil yang lain. Kalau yang lain body valve-nya itu ada di bawah. Ini kita cepetin, ini sealnya ya, sealnya udah agak keras. Itu teman yang ngepres lagian, saya suruh karena lagi nggak ada kerjaan, jadi tak suruh ngepres dia. Ini ada lagi, ini akumulatornya ya. Akumulatornya itu beda, nanti pas lagi ngerakit ntar tahu akumulator. Beda ya akumulator sama selektor ya. Ini kita buka sealnya. Sealnya itu udah pada keras dan gepeng. Ada yang nggak keras tapi gepeng, jadi percuma. Body valve. Ini selesai pembongkaran ya. Ini kita lanjut ngerakit. Kita lanjut rakit. Ini penampakan mekanikalnya ya. Ini kita mulanya itu kita pasang gardan. Ini as handle, dan modelnya asnya tuh kayak gini. Ini pelat, dia itu pompanya itu barengan sama body valve nya ya, gabung dia. Pompanya itu kayak gini, kelihatan. Nah, itu pompanya. Ini tempat pompanya itu kalau baret wajib ganti ya. Gantinya kudu satu gelondong, karena dia tuh nggak ada jual satuan, itu nggak ada. Ini selektornya. Posisi bekerja itu dia tuh kayak gitu ya. Kalau ditaruh di P, R, N, D itu kerjanya, cara kerjanya begitu. Ini kita kencengin baut 12. Pelatnya juga jangan lupa. Ini di sini ada sealnya ya, jadi kudu hati-hati. Di sini ada sealnya. Dia tuh hanya buat pressure yang di inputnya, menekan pressure ya. Ini yang mundur karena ada tiangnya itu. Nanti di akhir tahu. Ini kita pasang baut 10 nya. Dan baut 10 itu beda-beda ya, nggak boleh
kepanjangan, karena ntar takutnya bawahnya itu bolong, terjadi kebocoran. Karena udah pernah ada kasus kayak gitu, kepanjangan dipaksa jadinya bolong, terjadi bocor. Ini saya cek dulu ada yang macet enggak. Ini solenoid dalam, karena di sini ada solenoid luar ya, luar dalam ada. Kalau yang di servi gen pertama itu nggak ada, adanya hanya di luar, di dalam itu nggak ada ya. Kalau di gen 2 itu udah ada CRV. Ini transmisinya mirip dengan CRV, Accord, Odyssey, itu hampir sama ya. Ini akumulatornya itu kayak gini. Ini namanya akumulator ya. Kalau yang selektor itu yang bekerja buat PRND nya itu. Kok akumulatornya ini bekerjanya buat membaca kampas. Jadi olinya itu dia tuh nekan akumulator kan ada pressure buat membaca yang ke arah ke kampas, ke seal. Ini pemasangan kampas ini kemarin orangnya minta diakali ya, karena cukup sensitif kampasnya. Kita ganti bekas, tapi kita cari yang masih bagus, kita cari yang bawaan asli Honda. Jadi kalau dipakai 5 tahun 4 tahun itu masih oke, karena asli Honda ya, enggak model enggak KW pokoknya. Kalau KW biasanya dipakai sekali 2 kali udah jelek. Kalau ini asli Honda tetap bagus. Ntar ini karena kampasnya bekas, kita gratisin filter, karena orangnya minta diakalin kemarin, biayanya minim ya. Ini punya dagangan, mau dijual gitu katanya. Itu masih katanya. Kebanyakan konsumen ini minta diakalin untuk dijual, tapi kalau udah enak sayang dijual. Kebanyakan itu kayak gitu. Tapi ini kita bikin semaksimal mungkin. Ini perakitan yang di asnya itu ya. Ini yang 3/4 nya, kampas 3/4. Dia ini yang bikin baca 3/4 itu perintah riggernya ya, karena perintah riggernya ini ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Jadi kalau dari sisi kampas dia itu besarnya itu sama, nggak ada bedanya. Tapi yang bikin kerja kok di 3/4 nya itu kok bisa kencang itu karena ini ada yang perintah rigger, ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Ini yang 1 2 3 ke 4 kampasnya. Ini kita putar bawah, kita tekan sedikit. Dia tuh kalau suaranya gak bunyi kletek, nah gitu biasanya hasilnya itu ada yang
ngelecit ya, jadi kudu hati-hati kalau ngerakit Honda ini. Kadang ada yang salah posisi. Dari posisi masuknya itu hampir sama tapi beda. Gimana itu kalau sama tapi beda? Itu rahasia di Honda, saya pun belum paham juga. Yang sering ketukar yang ini ya, yang di as ini ya. Ini yang di yang input yang kita bongkar pertama. Ini angkatan awal yang delay. Yang sering yang ini ya, knocknya yang itu sering kebalik. Yang sering yang itu pokoknya. Dia itu ada tebal sama tipis. Lah kebanyakan itu yang seharusnya yang tebal itu yang di bawah, yang tebal di bawah, yang tipis di atas. Kebanyakan itu yang rakit yang tebelnya yang di atas, jadi yang tipis di bawah. Jadi dia itu nggak ngenok di lakernya itu. Jadi kebanyakan lakernya itu habis ya, gara-gara itu kebanyakan salah ngerakit, yang sering ketuker. Ini pemasangannya ya berdua juga, karena sendiri-sendiri itu susah. Karena bawahnya itu ada teflonnya. Kalau sempet teflonnya rusak ya mobil ini nggak bisa jalan, karena presurnya itu ngempos ya. Utamanya teflon itu buat ngangkat kampasnya itu. Ini cukup yang kita tracker proses pembongkaran, kita tracker itu kita tokok pakai palu. Lakernya juga, tapi tokoknya jangan terlalu keras-keras. Nah yang sering tuker yang ini ya, ini yang bulat itu yang saya pegang, itu yang sering ketukar. Karena itu bisa bolak-balik, itu bisa. Dia tuh efeknya bisa maju, nggak bisa mundur. Ada juga bisa mundur tapi nggak bisa maju, bisa maju tapi lemot. Itu bisa efek dari situ, karena itu one way nya itu dari situ dia. Ini penampakan transmisi Honda Accord mechanical, posisinya kayak begini. Kalau udah selesai, ini proses pemasangan casingnya ya. Ini casing kudu pas, kudu lurus. Ini saya cek lagi, ternyata aman. Ini kudu lurus ya. Kalau udah lurus, kita putar perintah trigger ini. Nah itu yang saya pegang, itu diputar biar supaya perintah trigger yang saya pegang itu yang di dalam juga pas ngenok. Ini belum maksimal, masih ada yang ini biasanya ada sepinya ya. Sepinya itu nggak masuk di dalam knocknya, itu yang laker yang kita tokok tadi. Kalau dibuka kita cungkil itu. Ini udah selesai ngeplak pemasangan baut
baut 14. Cukup kita impact aja. Selesai pemasangan baut. Ini perentari gear yang kita tracker kemarin. Cukup kita tokok. Ini P-nya ya. Mangkok P. Kok di sini bilangnya mangkok P? Karena dia posisinya buat ngancing yang di P-nya itu. Ini kita gunakan impact, kita kencengin gunakan impact. Ini kita pemasangan P-nya. Gunakan baut 10. Kita nok juga bautnya biar nggak lepas. Ini posisi kerja P-nya ya. Jadi P-nya itu ngancing yang di gigi yang gede-gede itu. Jadi terjadi kalau ditanjakan, kalau di P tetap aman. Ini udah kita tutup ya. Kita tutup pantatnya, udah kita pasang. Ini kabel yang di solenoid dalam. Kita impact baut 10 juga. Ini apa ya? Switch indicator. Jadi posisinya itu paling belakang. Ini kalau D-nya hilang atau R-nya hilang, bisa penyebab dari sini. Itu ada pengamannya, ada tutup mangkoknya. Tapi jarang bermasalah kalau yang switchnya ini, karena dia ada tutupnya, itu ada tutup pelindung. Ya, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.